Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Lombok Organik. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang konsep mikroba pada pertanian jadam organik. Sebenarnya materi ini bisa Anda baca langsung pada buku jadam organik yang bisa Anda dapatkan di marketplace atau di Play Store atau di tempat lainnya. Semoga nanti ini bisa menjadi referensi tambahan bagi teman-teman, terutama para pegiat petani organik, karena saya perhatikan dari penjelasan di buku jadam organik ini, konsep tentang pupuk mikroba atau pupuk hayati yang biasa kita praktikkan di pertanian organik, terutama di Indonesia, sedikit berbeda dengan penjelasan yang ada di jadam organik. Mikroba ini merupakan bentuk alam semesta yang sangat kecil, bentuk kehidupan atau ekosistem yang sangat kecil yang hanya bisa diamati oleh mikroskop. Jadi di sini ada jenis protozoa, kemudian ada jamur dan bakteri, ganggang dan virus. Biasanya protozoa sebagai pengendali populasi, kemudian jamur dan bakteri sebagai pengurai, kemudian ada virus juga, yang semua memiliki peran dan fungsinya masing-masing pada ekosistem tersebut. Dan aktivitas dari mikroba ini, mulai dari mungkin makan, buang kotoran, kemudian melahirkan, mati, dan lain sebagainya, pada akhirnya aktivitas tersebut akan mengembalikan vitalitas dan kesuburan dari tanah pertanian. Jadi bayangkan dalam 1 gram tanah hutan, diteliti di sana ada 2-10 miliar mikroba. Jadi pantas saja aktivitas mikroba tersebut jika memang sudah ekosistemnya sudah stabil, tentu akan mengembalikan kesuburan dari tanah dan tentu sangat berperan penting untuk menunjang pertumbuhan dari tanaman. Jadi langsung saja saya akan sebutkan beberapa poin yang menurut saya penting diketahui tentang aplikasi pupuk mikroba pada lahan pertanian di jadam organik. Yang pertama yakni di jadam organik mereka tidak memilih-milih mikroba. Jadi mereka mengutamakan ekosistem dari mikroba tersebut karena ekosistem yang sudah stabil, yang sudah teruji jutaan tahun bisa menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan di hutan dan sehat. Jadi di sini ada patogennya, di sana ada jamur dan bakteri dan lain sebagainya. Mereka hanya mementingkan ekosistem yang sudah stabil. Tentu beda dengan pertanian organik atau yang biasa kita lakukan di Indonesia. Biasanya untuk pengomposan saja kita sudah menggunakan jenis mikroba yang berbeda, baik itu misalkan dari EMA11, dari E4, dan banyak sekali jenis mikroba di pasaran. Kita gunakan secara spesifik karena menurut penjelasan di jadam organik, nanti pada akhirnya ketika kita memberikan input jenis mikroba yang sama terus-menerus pada lahan pertanian, ini pada akhirnya akan menyebabkan ketidakseimbangan dari ekosistem mikroba tersebut, dan tentu itu tidak berakibat baik pada tanah dan pertumbuhan tanaman. Dalam jadam organik, poin kedua, karena mereka mementingkan ekosistem yang stabil, jadi mereka akan mengambil mikroba pada lahan atau lokasi yang sudah ada atau sudah mengalami penyusian selama jutaan tahun, yakni hutan. Di dalam kompos hutan ini, tanah sudah hidup jutaan tahun, berbagai jenis mikroba yang ekosistemnya sudah stabil. Bagaimana kita mengetahui ekosistem mikroba yang sudah stabil? Tanaman di atasnya tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan sangat baik, seperti tanaman atau pohon-pohon yang ada di hutan. Makanya pada jadam organik, untuk mendapatkan ekosistem yang stabil, mereka menggunakan kompos yang ada di hutan. Seperti itu. Jadi itu dia 2 poin penting tentang bagaimana cara aplikasi mikroba pada pertanian jadam organik. Pertama yakni dengan tidak membeda-bedakan atau tidak menseleksi jenis mikrobanya. Kemudian untuk mengambil mikroba yang ekosistem sudah stabil, mereka menggunakan kompos atau tanah yang ada di hutan. Tapi perlu Anda ketahui, dengan mengetahui informasi ini tentu tidak dianjurkan untuk mengeruk tanah hutan karena itu akan merusak ekosistem juga. Tapi Anda cukup mengambil sedikit saja bagian permukaan dari tanah yang
terdiri dari berbagai jenis bahan organik yang sudah membusuk, baik itu dari daun, jenis daun-daunan dan ranting dan lain sebagainya. Nanti itu yang dikultur dan dikembangkan, baru diaplikasikan ke lahan pertanian. Untuk cara memperbanyak mikroba yang sudah stabil ini atau ekosistem mikroba yang sudah stabil ini, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Itu dia sedikit tentang penjelasan mikroba pada jadam organik. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada yang masih kurang, mungkin bisa nanti ditambahkan di kolom komentar. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam organik, Lombok Organik.